Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang berstatus sebagai honorer, baik honorer di negeri maupun honorer di swasta. Bapak Ibu, pada tahun 2024 maka BKN telah berupaya untuk membuka formasi sebesar-besarnya untuk menampung seluruh Bapak Ibu yang berstatus non-ASN untuk diangkat menjadi P3K. Namun masih belum tertuntaskan dan akan dilanjutkan di tahun 2025 ini. Dan Bapak Ibu, kita berharap juga untuk selalu mengecek data yang terdata di dalam database BKN agar Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi dan juga untuk mendaftar pada perekrutan P3K di tahun 2025 ini. Di kesempatan ini ada informasi yang menggembirakan dari BKN, di mana akan ditambahkan database untuk pendaftaran dan diperpanjang lagi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya informasi tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Kategori pelamar P3K tahap 2 bagi honorer database BKN ditambah, pendaftaran diperpanjang lagi. Pemerintah menambah kategori pelamar P3K tahap 2 bagi honorer database BKN. Penambahan ini dituangkan dalam Kepmen Pan RB 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara BKN dan mekanisme pengelolaan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penambahan tersebut untuk memaksimalkan honorer database dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Jadi ketentuan terbaru ini berlaku untuk peserta yang melamar seleksi P3K tahap 1 di instansi tempat bekerja sesuai database BKN dan melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki sesuai terang Judan Rabu 15 Januari. Adapun kategori pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini yakni 1. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. 2. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. 4. Pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Atau kelima, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Di samping itu, pelamar seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut. 1. Pengelolaan umum operasional. 2. Operator layanan operasional. 3.
pengelola layanan operasional, dan 4, penata layanan operasional. Judan menerangkan optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi, berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas. 2. Ex honorary K2. 3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 terakhir secara terus-menerus. Dan 5. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan FHNK 2I Tendik, Herlambang Susanto menyampaikan kekhawatiran non-ASN yang tidak masuk database BKN akan tersingkir. Dia menilai saking ini mengakomodasi honorer database BKN, pemerintah memberondong dengan berbagai regulasi. Kalau melihat ada tambahan kategori pelamar bagi honorer database BKN, pertanda pendaftaran P3K tahap 2 akan diperpanjang lagi dan tidak ditutup hari ini, tegasnya. Dia berharap pemerintah tetap memberikan prioritas bagi honorer non-database BKN dan mengacu pada Dapodik untuk tenaga kependidikan Tendik pada seleksi P3K tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu, kita berharap apa yang telah diprogramkan ini untuk perpanjangan pendaftaran P3K untuk tahap 2 ini dapat semua Bapak Ibu honorer mendapatkan NIP di tahun 2025 ini. Dan juga Bapak Ibu yang belum ada data di database, dan ini kesempatan apa yang telah disampaikan bahwa akan diusahakan untuk ada formasi juga bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di database BKN. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.